Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Sahabat, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita ini, Sawit Rakyat. Dan semoga sahabat sekalian dalam keadaan sehat. Sahabat, pada kesempatan ini saya sedang melakukan penyemprotan di kebun sawit. Dan saya akan coba untuk berbagi agar penyemprotan kita itu bisa maksimal. Dan di sini sahabat, saya sering memperhatikan tuh ada beberapa kesalahan yang tanpa kita sadari itu sering kita lakukan di saat melakukan penyemprotan, sahabat ya. Tujuan ini adalah agar nanti sahabat itu bisa melakukan penyemprotan dengan maksimal dan juga kesehatan sahabat itu bisa terjaga. Ya, sahabat ya. Itu kesalahan yang pertama yang sering tanpa sadari kita lakukan itu adalah kita melakukan penyemprotan itu di saat gulma itu sudah banyak berbunga seperti ini, sahabat ya. Ini. Dan kalau gulma itu sudah berbunga seperti ini, sahabat, apalagi bunganya ini sudah tua, sudah pada jatuh. Nanti kalau kita semprot, tidak lama kemudian pun akan subur lagi, sahabat, karena biji-biji ini ketika disemprot pun tidak akan mati, sahabat. Dan akhirnya akan menjadi tunas yang baru yang akan berkembang biak selanjutnya, sahabat. Jadi saya menyarankan sahabat ya, kalau kita melakukan penyemprotan itu kita melakukan di saat pertumbuhan gulma itu belum sampai berbunga apalagi berbuah seperti ini, sahabat ya. Tujuannya agar hasilnya nanti bisa maksimal, sahabat ya. Jadi kita bisa menghemat racun yang kita berikan pada gulma tanaman sawit kita, sahabat ya. Kemudian sahabat, kesalahan yang kedua yang tanpa kita sadari itu, sahabat, kita itu sebelum melakukan penyemprotan kadangkala kita melakukan pruning terlebih dahulu, atau kita juga melakukan penerbasan pohon-pohonnya terlebih dahulu, sahabat. Padahal seharusnya sahabat, kita itu melakukan penyemprotan terlebih dahulu, setelah selesai baru kita pruning, atau kita kalau mau menerbas pepohonannya baru kita terbas setelah kita melakukan penyemprotan. Kenapa seperti itu, sahabat? Ini penjelasannya seperti ini, sahabat ya. Ini kalau kita terbas dulu pepohonannya, kemudian kita semprot, nanti gulma yang di bawah ini tidak kena, sahabat ya. Nah, jadi kan kita semprotnya hanya kena atasnya dan gulmanya akhirnya masih segar. Juga pelepah seperti ini, sahabat. Ini kalau kita pruning, ini hanya contoh pelepah yang masih kecil. Pruning itu kan pelepahnya banyak, sahabat. Dan nanti gulma-gulma yang di bawah ini juga tidak akan mati. Jadi sebaiknya pepohonan gulma yang seperti itu kita terbasnya setelah kita melakukan penyemprotan ya, sahabat ya, agar hasil semprot kita itu bisa maksimal. Kemudian sahabat, yang ketiga yang tanpa kita sadari kita lakukan di saat melakukan penyemprotan itu, kita tidak melakukan penanda seperti yang saya lakukan ini, sahabat. Ini kan. Jadi sebaiknya kalau kita menyemprot itu, kita seumpamanya selesai di sini, sahabat, ini kita beri penanda seperti ini. Atau kalau sawitnya masih rendah, kita bisa mengikat pucuknya seperti ini, agar nantinya sahabat ya, ketika kita pergi mengambil air dan datang menyemprot lagi nih, tidak ada yang terlewat, sahabat ya. Jadi kita bisa menyemprot itu bisa rapi. Dan kalaupun tidak terlewat atau terulang lagi nih, sahabat ya, karena tidak ada penanda, terulang lagi itu kan kita juga sayang boros racunnya, sahabat ya. Karena kalau racun sistemik gitu, sahabat, itu ketika kita tinggal dan kita datang lagi belum ada reaksi daun ini, sahabat, belum nampak perbedaan. Lain halnya kalau kita menggunakan racun kontak, sahabat. Kalau di saat cuaca panas seperti saat ini, kita datangin sekitar 10 menit kemudian itu ini sudah ada bintik-bintik kehitam-hitaman tuh, sahabat ya. Itu pembedanya seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan penanda seperti ini ya, atau seperti ini untuk hasil kerja yang lebih baik ya, sahabat ya. Kemudian sahabat, yang keempat yang jarang kita sadari ketika kita melakukan penyemprotan, dan ini sangat penting, adalah kesalahan itu kita lupa menggunakan masker ya, sahabat ya. Nah seperti ini contohnya. Padahal ya ini sangat penting bagi kesehatan kita, sahabat. Apalagi kalau kita menggunakan semprotan itu yang sekarang kan kebanyakan itu semprot sistem menggunakan baterai seperti ini, sahabat ya. Ini kan embunnya itu sangat kuat, sahabat. Itu kalau sampai terhirup oleh paru-paru kita kan bisa berbahaya, sahabat ya.
Jadi sahabat, tujuan saya membagikan ini agar hasil semprotan kita bisa maksimal dan tubuh kita juga tetap sehat, itu sahabat ya. Jadi mudah-mudahan video singkat ini bisa sahabat perhatikan agar hasil semprotan kita bisa baik sahabat.